Lintas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Pelaksanaan penataan kawasan Sekumpul ditandai dengan pemindahan 59 makam milik Panti Sosial Tresna Werda Budi Sejahtera ke Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura. Direncanakan kawasan belakang panti akan difungsikan sebagai daerah resapan air kawasan Sekumpul. Sementara itu pemirsa, pembongkaran dan pemindahan makam telah melalui sosialisasi kepada keluarga bersangkutan sehingga dipastikan sudah mendapat persetujuan. Sebelum melakukan pembongkaran dan pemindahan makam, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur bersama Wabub Said Idrus Al-Habsyi bersama jajaran instansi terkait menggelar pembacaan doa, tahlil dan tahmid dipimpin Kiai Haji Abdullah Basyar Sekumpul serta Habib Syekh. Kegiatan pemindahan makam ini sebagai tindak lanjut dari penataan kawasan Sekumpul dan sudah melalui musyawarah dengan pihak Panti Sosial Tresna Werda Budi Sejahtera Martapura. Adapun makam-makam yang berada tepat di belakang panti atau dekat sisi irigasi ini akan dipindahkan secara bertahap ke pemakaman di Desa Tungkaran. Guna mempercepat proses pengerjaan pembongkaran makam di lahan seluas 25 x 80 meter tersebut, 1 unit eskavator juga diturunkan untuk menggali permukaan makam dengan kedalaman 50 hingga 70 cm. Selanjutnya dilakukan penggalian secara manual. Memang secara bertahap, karena ini ada 59 dan tukang gali tidak bisa satu hari itu banyak. Tapi mungkin dalam satu hari itu ada 5-6. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan sudah kita minta arahan dengan Abah Guru, prosesi seperti apa supaya mayit yang kita angkat ini tidak menyalahi secara aturan Islam seperti itu. Apakah dikumpulkan dengan satu lubang atau dipisah-pisah nanti? Oh, dipisah-pisah sesuai dengan jumlah 59. Target kami hari ini sekitar 6 makam. Mudah-mudahan waktunya mencukupi dan apabila sudah terbongkar, sudah disusun sesuai dengan masing-masing makam, akan dibawa ke Desa Tungkaran untuk dimakamkan kembali ke makam yang sudah kami siapkan juga. Jadi itu. Baik, jadi pembongkaran ini kan dalam rangka mendukung penataan kawasan Sekumpul, di mana untuk lokasi ini memang direncanakan untuk dibangun RTH dan resapan untuk drainase. Diawalinya proses pengerjaan penataan kawasan Sekumpul di belakang kawasan panti ini karena dinilai lebih aman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Sementara pengerjaan segmen 1 lainnya, yakni di samping Masjid Syarus Sholihin atau Masjid Pancasila sepanjang 400 meter menuju depan jembatan irigasi, juga sudah memulai proses pengerjaan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Masuk dalam segmen 1 penataan kawasan Sekumpul, Pemkab Banjar melaksanakan pembongkaran terhadap 59 makam yang berada di belakang Panti Sosial Tresna Werda Budi Sejahtera Martapura untuk selanjutnya direlokasi ke pemakaman di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura. Menurut Kepala PSTW Budi Sejahtera, Surya Fujiono Rahim, proses pembongkaran dan pemindahan makam sudah melalui kegiatan sosialisasi dan disetujui oleh pihak keluarga yang masih ada. Surya memastikan setiap makam yang direlokasi ke pemakaman baru akan tetap memiliki nama di batu nisan masing-masing sesuai data panti. Keluarga sudah diberitahu bahwa pemindahan makam ini, Pak? Sudah, kemarin sudah kita sosialisasikan dan itu juga yang ada keluarganya karena lansia ini kan orang-orang terlantar, orang yang tidak punya keluarga. Jadi yang ada yang bisa kami hubungi. Tapi nanti mereka kalau memang mau ziarah sini nanti mereka mesti konsultasi dulu, koordinasi dengan kami. Nanti kami arahkan, kami antarkan nanti ke tempat pemakaman di Tungkaran yang. Kalau makam yang di dalam, Pak? Makam yang di dalam aman karena yang terkena proyek ini kan ada di luar sini aja.
Ke-59 makam yang direlokasi berada di luar kawasan pemakaman panti lantaran areal makam panti tersebut sudah penuh. Dan sejak tahun 2015, lahan milik Pemprov Kalimantan Selatan seluas 25 kali 80 meter di kawasan belakang panti difungsikan sebagai pemakaman dan selanjutnya dihibahkan kepada Pemkab Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, pembangunan proyek jaringan instalasi pengolahan air limbah IPAL untuk PDPAL pada anggaran 2020 yang diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum terlaksana. Sementara itu penyertaan modal untuk perusahaan daerah pengelolaan air limbah PDPAL belum bisa dilakukan lantaran status belum berganti menjadi Perumda. Pembangunan proyek instalasi pengolahan air limbah yang diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Banjarmasin rupanya belum dilaksanakan. Padahal proyek pengembangan jaringan IPAL untuk PDPAL tersebut sudah dianggarkan sebesar 2 miliar pada tahun 2020. Anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah mengatakan, hal itu dilakukan untuk membantu PDPAL tetap eksis menjalankan roda perusahaan dan agar tidak dianggap dianaktirikan. Awan tidak mengetahui persis alasan Dinas PUPR Banjarmasin tak mengerjakan proyek tersebut. Mungkin Dinas PUPR lebih fokus ke pembangunan jalan dan jembatan. Ini disampaikan Awan Subarkah saat di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Nah, lalu kemudian anggaran itu ditempatkan di PUPR, di Dinas PUPR. Nah, ternyata sampai sekarang Dinas PUPR belum bisa menyelesaikan anggaran itu, belum bisa menjalankan atau pembuatan IPAL tersebut. Nah, ini menjadi kendala kita. Bahkan kita kemarin rapat terakhir dengan PDPAL untuk membahas LKPJ, kita sudah mempertanyakan itu dan itu memang menjadi kendala kita. Karena itulah maka harapan kita kepada pemerintah kota sebenarnya mengepus Dinas PUPR untuk bisa menyelesaikan pembangunan instalasi IPAL ini mulai dari konstitusinya sampai ke Duta Mall dan Rumah Sakit Ulin. Politisi PKS ini berharap Pemko Banjarmasin mempush Dinas PUPR Banjarmasin untuk segera membangun jaringan tersebut. Pasalnya, jaringan penting dibangun mengingat dengan adanya jaringan IPAL yang harusnya dibangun di kawasan Kolonel Sugiono hingga Jalan Ayani itu dapat menggait pelanggan sejumlah hotel, rumah sakit hingga pusat perbelanjaan Duta Mall. Sehingga dari pelanggan tersebut dapat mencukupi keperluan operasional rutin PDPAL, gaji karyawan, bayar listrik, dan sebagainya. Murtasiyah, Banjar TV. Banjarmasin harus mengucurkan anggaran untuk penyertaan modal kepada beberapa perusahaan daerah seperti PDAM Banjarmasin, Bangkalsel, serta perusahaan daerah pengolahan air limbah atau PDPAL. Namun penyertaan modal terhadap PDPAL terhambat dikarenakan belum adanya perubahan status badan hukum. Sedangkan DPRD menginginkan keberadaan PDPAL tetap bertahan di kota Banjarmasin. Pasalnya pengolahan air limbah di kota yang berjuluk Kota Sungai ini harus tetap eksis guna mempertahankan ekosistem sungai. Selain itu, DPRD juga terus memberikan support kepada Pemko untuk dapat membicarakan masalah anggaran penyertaan modal tersebut dengan menunggu perubahan status badan hukum perusahaan daerah pengolahan air limbah PDPAL menjadi Perumda. Demikian disampaikan Matnur, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin yang ditemui di ruang kerjanya Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kita kan anggaran itu kan ada 3 beban ya, pemerintah kota. Pertama PDAM, yang kedua PDPAL, kemudian kita penyertaan modal dengan bank, Kalsel. Juga kepada pemerintah kota, kalau memang itu kendalanya masalah anggaran, coba kita bicarakan. Kalau ada kemampuan keuangan daerah kita bisa kita push dengan penyertaan modal, misalnya seperti itu ya. Artinya paling tidak perusahaan daerah itu bisa hidup kembali, jangan sampai dia mati ya. Sekarang sudah mati suri, jangan sampai dia mati benar. Politisi Golkar ini menambahkan, jika memang ada kemampuan daerah untuk melakukan penambahan penyertaan modal,
maka sudah semestinya dilakukan sehingga PDPAL bisa tetap bertahan di tengah masyarakat. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya mengenai kesenian budaya. Tentunya dalam rangkaian Ragam Pesona Budaya tahun 2021 ini, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar pergelaran dengan mengangkat permainan tradisional yang ada di Kalimantan Selatan. Sementara itu, menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, pihaknya sengaja mengangkat tema permainan tradisional. Mengingat saat ini anak-anak hanya tertarik pada permainan modern yang terdapat di gadget ataupun permainan konsol lainnya. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan melaksanakan rangkaian program Pesona Budaya Banjar tahun 2021 hasil bantuan dana alokasi khusus dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI. Mengawali rangkaian program ini, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menampilkan permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak dari Yayasan Bina Banua Pendamai dan tarian anak-anak yang dibawakan oleh Sanggar Tari Anak Paris Barantai. Ada beragam permainan yang diangkat di sini, mulai dari bagasinggapu, balogo, bakiak, babukah kayu atau lari balok, batungkau, hintalu kodok, hingga balewang. Menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Suharyanti menjelaskan, pihaknya sengaja mengangkat tema permainan tradisional ini mengingat saat ini anak-anak hanya tertarik pada permainan modern yang terdapat pada gadget ataupun permainan konsol lainnya. Untuk itu, lewat penampilan secara virtual di akun YouTube-nya ini, Taman Budaya ingin anak-anak bersama orang tuanya bisa mengingat dan memainkan kembali permainan tradisional ini di lingkungannya masing-masing. Kita memang sangat sengaja ya kita kembali kita angkat kembali permainan rakyat kita karena selama ini anak-anak asik dengan game-game gensetnya. Jadi kita berusaha untuk memberikan sebuah program ini yang nantinya bisa divisualkan secara visual, bisa disebarkan kepada anak-anak agar anak-anak juga mengingat bahwasanya kita tidak harus tidak selalu dengan game, tapi kita dengan permainan rakyat. Dalam hal ini juga ini sangat membantu ya, jadi anak-anak ini bisa bersosialisasi terhadap kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang nanti kita suguhkan dalam materi ini khususnya, jadi supaya orang tua mungkin bisa lebih mengarahkan ke anak-anaknya untuk mengingat, menikmati, mencintai permainan rakyat ini. Tidak hanya permainan tradisional, dalam kesempatan tersebut tidak ketinggalan penampilan Sanggar Paris Barantai yang membawakan tari berjudul Tari Tempurung, Tari Kuda Gipang, dan Tari Banjarmasin Langkar. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jual yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, tetap terus jaga kesehatan, stay happy, stay healthy. Saya Lianti Rizni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.